Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyillahi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Al-Manar yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma jaa'a fi ikhtiyaril buq'ati lid-dafni. Bab menerangkan tentang memilih kuburan untuk pemakaman kita. Jadi bab memilih kuburan untuk pemakaman kita atau lokasi pemakaman kita. Secara prinsip sebenarnya kita ini, kalau bahasa Al-Qur'annya, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Itu bahasa Al-Qur'annya. Dari bumi itu kita semua diciptakan, dan dari bumi mana kita diciptakan nanti kita akan dikembalikan ke bumi itu lagi. Nah, kalau bahan dasar kita dulu dari daerah mana, ya akan dikembalikan ke situ. Nah, jadi dari bumi asal mana kita diciptakan, kita akan dikembalikan ke situ lagi, kata Allah. Dan dari bumi itu pula nanti kita akan dikeluarkan atau dibangkitkan kembali. Nah, jadi sebenarnya Imam Al-Qurtubi pada pembahasan dalam kitab ini itu dengan berdalil pada ayat itu, beliau mengatakan sebenarnya setiap kita sudah punya jatah makamnya sendiri-sendiri, dan itu sudah merupakan janji Allah kepada bumi itu, dimana dari bumi, dimana bahan penciptaan kita dibuat, di bumi itu nanti kita akan dikembalikan, dan dari bumi yang di situ itu pula kita nanti akan
keluarkan. Itu rumusnya. Makanya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab ini sempat menyindir ya sebagian orang yang sudah mempersiapkan makam itu dengan mengatakan itu bukan persiapan menghadapi kematian, itu persiapan pemakaman, kata beliau. Jadi itu bukan yang dimaksud persiapan menghadapi kematian, bukan. Karena kan al-isti'adat lil maut, persiapan menghadapi kematian itu kan disyariatkan. Tapi mempersiapkan makam itu kalau kata beliau tidak termasuk dalam kategori persiapan menghadapi kematian, itu persiapan pemakaman, kata beliau. Walaupun mungkin sebagian para ulama berpendapat secara muamalah itu sah-sah saja, boleh-boleh saja secara muamalah. Tapi jangan diyakini bahwa itu pasti kuburan kita, karena seseorang itu tidak tahu apa yang akan dikerjakan esok dan di bumi mana dia akan mati. Jadi iya fi ardin tamut itu tidak tahu kita ini. Itu mada taf'alu ghadan tapi ayat ardin tamut itu pokoknya saya lupa, pokoknya ada ayat gitu ya. Jadi di bumi mana kita akan mati itu kita tidak tahu, itu seperti itu. Mada taksibu ghadan, ya itu. Jadi kita tidak tahu apa yang akan kita kerjakan besok, dan kita juga tidak tahu di bumi mana kita akan mati. Tapi secara muamalah sah-sah saja, secara muamalah. Jadi sebatas pada ya, kalau bahasa muamalahnya kira-kira ya Bapak cuma beli saja. Ya nanti kalau sekiranya Bapak Allah takdirkan mati di sini, biar kalian nggak usah bingung-bingung cari kuburan. Walaupun sebenarnya perihal kuburan ini sebagaimana rizki nggak usah kita risaukan sebenarnya, karena ini sudah dijanjikan sebenarnya. Semua kita punya jatah di bumi di mana kita dulu diciptakan. Buh ya apa ceritanya musim balik runman itu janji Allah kepada bumi. Itu seperti itu. Itu satu dulu. Nah kemudian tapi di pada bab ini nanti ini lebih kepada ya semacam berharap agar kita ini dimakamkan di tanah suci, di tanah haram. Ya di tanah haram Mekah atau Madinah, terutama Mekah atau Madinah. Itu harapannya itu di situ. Walaupun sebenarnya hal-hal semacam ini merupakan faktor eksternal sebenarnya, bukan faktor internal. Artinya ya ini kan tidak bisa kita persiapkan gitu. Yang bisa kita persiapkan kan yang faktor internal terkait dengan bagaimana kita menjaga iman Islam kita dengan berdoa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Bagaimana dari sekarang kita berusaha investasi kebaikan yang pahalanya terus mengalir dalam bentuk sedekah maupun wakaf dan serupa dengan itu. Bagaimana kita berusaha mengajarkan ilmu supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bagaimana kita berusaha mencetak generasi penerus yang soleh agar nanti mereka bisa berbakti kepada kita dalam bentuk diantaranya mendoakan kita dan seterusnya itu. Nah, itu kan faktor-faktor yang memang kita bisa, insya Allah bisa kita persiapkan lah, asal kita mau gitu. Nah tentu semoga Allah anugerahkan kita kemampuan juga. Nah sementara kalau yang kayak begini ini kan sebenarnya ini faktor eksternal yang ya bahkan kita tidak bisa memastikan, karena semua ini betul-betul atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi boleh orang berharap nanti dimakamkan di tanah haram itu dipersilahkan, tidak ada masalah. Itu seperti itu. Abu Dawud atau Yalisi meriwayatkan sebuah hadis rahimahullah. Qala beliau berkata haddatsana Siwar bin Maimun. Siwar ibn Maimun namanya Abul Jarrah Al-Abdi. Qala beliau berkata haddatsani telah bercerita kepadaku siapa rajulun seorang lelaki min ali Umar dari keluarga Umar. An Umar dari Umar radhiyallahu anhu qala beliau berkata sami'tu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu beliau bersabda man zara qabri, man siapapun zaro yang berziarah qabri ke kuburku, kata Nabi, atau qala atau beliau bersabda man zaroni,
siapa yang menziaraiku, kuntu maka adalah aku lahu baginya syahidan, akan menjadi saksi, au syafi'an atau akan memberikan syafaat, tentu dengan izin Allah. Waman dan siapapun mata yang mati bi ahadil haramain, di salah satu tanah suci Makkah atau Madinah, ba'atsahullahu azza wa jalla, maka Allah akan membangkitkannya, Allah azza wa jalla akan membangkitkannya fil aminina, dalam golongan orang-orang yang aman, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Wa kharrajahu ad-Daruqutni, dan telah mengeluarkan hadis tersebut siapa Imam ad-Daruqutni an Hatib, dari Hatib, qala beliau berkata, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man zaroni ba'da mauti faka'annama zaroni hayyan fi hayati. Man barang siapa zaroni yang menziariku ba'da mauti, setelah kematianku, maka faka'annama seolah-olah zaroni dia telah menziaraiku hayyan dalam keadaan hidup, fi hayati dalam kehidupanku. Waman dan barang siapa mata yang mati fi ahadil haramain, di antara dua tanah suci haram, yaitu Mekah Madinah, bu'isa minal aminina, maka dia akan dibangkitkan dari golongan, termasuk dalam golongan orang-orang yang aman, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Hadis ini dalam catatan kaki di kitab saya, ini dinyatakan, keduanya tadi dinyatakan dhaif, lemah, tapi insya Allah sebagian maknanya sahih, karena setelah ini ada riwayat yang sahih yang menjelaskan hal itu. Nah, jadi makanya saya sering bilang di mana-mana, kalau ada hadis dhaif jangan buru-buru dibuang. Siapa tahu hadisnya walaupun dhaif tapi maknanya sahih. Hadis yang kita baca tadi itu boleh dikata sebagian maknanya adalah sahih. Nanti setelah ini kita baca beberapa riwayat yang sahih berkaitan dengan riwayat yang tadi. Nah, sedikit penjelasan saja kenapa kalau saya katakan bahwa sebagian maknanya hadisnya adalah sahih. Yang pertama orang yang berziarah kubur itu tidak hanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada saudara sesama muslim pun. Kalau kita baca penjelasan Imam Nawawi, penjelasan Imam Al-Qurtubi di dalam pembahasan tentang adab itu tata krama dalam ziarah kubur. Kalau dirujuk kepada prakteknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu Nabi memperlakukan ahli kubur saat beliau ziarah kubur sebagai pihak kedua yang hadir. Sebagai pihak kedua yang hadir, dan bukan sebagai pihak ketiga yang gaib. Saya ulang Nabi itu kalau ziarah kubur itu memperlakukan ahli kubur di kuburan itu sebagai pihak kedua yang hadir, bukan sebagai pihak ketiga yang gaib. Itu Nabi. Jenengan mungkin yang pernah ke Baqi itu ada tulisan gede itu, pakai bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Urdu, sama bahasa Indonesia. Hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu anha tentang beliau bertanya apa yang harus saya ucapkan ketika saya ziarah kubur itu salamnya bukan assalamu alaihim, tapi assalamu alaikum ya ahlad diyar, assalamu alaikum ya darul mu'minin, dan seterusnya. Jadi pakai menggunakan kalian, menggunakan kata nopo kalian. Nah, terus doanya juga sama, doanya itu menggunakan kata kalian juga. Nas'alullaha lana walakumul afiyah. Nah, kami mohonkan untuk kami dan kalian al-afiyah, kesejahteraan atau keselamatan. Terus wa inna insyaallah bikum, nah gitu kalimatnya ini. Lahiqun, nah, insyaallah nanti kita ketemu lah. Itu seperti itu. Itu Nabi. Makanya kalau kita baca riwayat-riwayat doa Nabi saat dikubur, tidak semuanya, cuman kebanyakan doa Nabi di saat berada di saat ziarah kubur itu rata-rata doanya menggunakan kata kalian. Jadi bukan mereka, walaupun ada beberapa doa dengan menggunakan redaksi pihak ketiga yang gaib, tapi kebanyakan doanya adalah menggunakan redaksi pihak kedua yang hadir. Nah, makanya kalau kata Imam Nawawi rahimahullah, Imam Al-Qurtubi juga, hendaklah orang kalau ziarah kubur itu
itu bersikap seperti ketika menziarahinya di saat beliau masih hidup. Nah, makanya kalau kata Imam Nawawi misalnya buat jarak. Kalau kita sowan ke orang tua ya buat jarak. Ada sopan santunnya lah. Ada buat jarak. Jangan ambil sisi kepala kalau kata Imam Nawawi gitu. Ini adab ya. Nah, terus jangan melangkah-langkahi kuburan. Ya kalau kuburannya tertib sih enak. Kalau kayak di kampung saya susah. Mau tidak mau terpaksa dilangkah-langkahi karena nggak tertib. Idealnya masuk wilayah pemakaman lepas sendal. Itu adabnya. Nah, kalau kuburannya tertib rapi alhamdulillah. Tapi kalau nggak tertib kayak di beberapa daerah banyak duri, onak dan macam-macam ya terpaksa pakai sendal. Tidak apa-apa, itu terpaksa namanya. Jangan duduk di atas kuburan, itu adabnya itu diantaranya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat Nabi saat ziarah itu kayak orang ngobrol aja sebenarnya itu. Bahkan jenengan kalau baca Tarikh Ibnu Hisham ketika Nabi Fathu Mekah itu, di saat semua sahabat pulang ke rumahnya masing-masing, Nabi berkata kepada para sahabat Ansor, buatkan kemah di makam Khadijah. Jadi Nabi dibuatkan kemah di makam Siti Khadijah radhiyallahu anha di Ma'la. Nah, beliau hampir tiap malam atau di hampir setiap saat berpas di situ. Itu kalau di makam Siti Khadijah beliau berkata, "Shadaqti ya Khadijah." Kamu bener Khadijah, dulu kamu ngomong begini, sekarang begini, dulu kamu bener Khadijah gitu. Kayak orang ngobrol. Jadi memperlakukan ahli kubur sebagai pihak kedua yang hadir itu bukan takhayul, bukan khurafat, bukan. Itu sunnah. Itu sunnah. Jadi jenengan datang masuk ke wilayah pemakaman secara umum, salam secara umum, assalamualaikum ya ahla diyar, minal muslimin, nasallallahu wa lakumul afiyah. Wa inna insyaallah bikum lahiqun, misalnya itu salam. Nanti begitu sampai di makam orang tua kita, assalamualaikum Pak, assalamualaikum Bu, itu bukan sesuatu yang sifatnya takhayul atau khurafat, bukan. Itu sesuatu yang memang disunnahkan. Bahkan kalau kita dulu ada, sekarang kayaknya nggak ada. Dulu di Raudhah itu, menjelang Raudhah di pintu Jibril seingat saya dulu itu ada running text dulu itu. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Khalifata Rasulillah Abu Bakrin, assalamualaikum ya Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Itu. Jadi ada salam person. Jadi tidak hanya salam secara umum, tapi salam secara person itu. Karena memang adab kita ketika menziarahi perorangan itu ya kita ucapkan salam pada perorangan itu, tidak ada masalah. Itu seperti itu. Jadi saya ulang, itu adab. Nah, terlebih ketika kita ziarah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena khusus untuk beliau ini ada hadis khusus nanti. Ini kenapa saya bilang maknanya sahih ya. Nanti bisa dicek dalam kitab Riyadhus Shalihin di bab tentang sholawat itu kan. Bahwa Nabi bersabda, "Qamakal ketika kalian nanti datang ke kuburanku dan mengucapkan salam kepadaku, maka salam kalian akan aku jawab." Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana engkau menjawab salam kami sementara nun sewu?" Kalau bahasa kita dia aja nggak pakai nun sewu, itu ini bahasa saya. Sementara tubuh panjenengan sudah hancur berkalang tanah. Nabi bersabda, "Qamakal, jasad para nabi haram dimakan oleh tanah." Jadi jasad para nabi haram dimakan oleh tanah. Nah, setiap kali kalian mengucapkan salam kepadaku, Allah satukan kembali ruh dan jasadku dan aku jawab salam kalian. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Ar-Ruh, beliau mengatakan ini jangan dipahami secara harfiah ala duniawi ya. Ini kejadian gaib, ini kejadian di alam dimensi rohani. Gak usah kita raba-raba bagaimananya, pokoknya diimani saja. Diimani saja. Jadi jangan bayangkan terus kayak mak lampir menghidupkan Nyai Kembang itu, ya udah usah. Pokoknya kita imani saja. Karena ini perkara gaib. Ini perkara rohani, ini dimensi barzah. Dan dimensi barzah itu tidak bisa dipahami sebagaimana dalam pengertian duniawi, nggak bisa. Kita imani saja. Tapi itu benar dan itu sahih riwayatnya Qamakal, di mana Nabi memang menjawab salam yang kita ucapkan dalam hal ini. Makanya setiap kali kita bersalawat dan bersalam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka salawat dan salam kita
disampaikan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih kalau kita berziarah. Nah, secara umum Nabawi itu seluruhnya adalah raudhah. Itu kata para ulama ya. Sebenarnya yang saya pahami dari penjelasan para ulama itu, secara umum Nabawi itu keseluruhannya adalah raudhah. Terkhusus yang antara mimbar dan dalam beliau, itu terkhusus itu. Jadi makanya kalau ada orang, apalagi sekarang kan kalau masuk ke raudhah itu pakai aplikasi sekarang. Kalau dulu kan bonek ya. Kapan saja bisa, yang penting siap uyel-uyelan kalau dulu itu. Kalau sekarang pakai aplikasi, iya, pakai aplikasi nusuk ya. Bisa beli juga, asal jangan mengambil hak orang lain aja. Kalau ya wallahu a'lam, saya nggak tahu. Katanya bisa beli katanya itu. Tapi terlepas dari itu memang yang super raudhah itu ya antara mimbar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dalam beliau, itu yang super. Tapi secara keseluruhan Nabawi itu adalah raudhah. Secara keseluruhan kata para ulama itu raudhah. Cuman memang raudhah yang paling top itu adalah antara mimbar Nabi dan dalam beliau. Itu seperti itu. Wallahu alam bisawab. Jadi itu nggih, kenapa saya bilang tadi walaupun hadis ini ada yang mendhaifkan, namun secara makna dia sahih atau sebagian maknanya dia sahih. Termasuk diantaranya adalah semacam anjuran untuk kalau bisa ya mati dimakamkan di salah satu tanah haram. Ini termasuk nanti didukung dari riwayat yang sahih dalam hal ini. Wa kharraja al-Bukhari wa Muslimun, dan telah mengeluarkan hadis siapa Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala, beliau berkata, ursila malakul mauti ila Musa alaihi salam, diutus siapa malaikat maut kepada Nabi Musa alaihi salam. Falamma jaa, maka ketika telah datang siapa malaikat maut, syakkahu fafaqa'a ainahu, Nabi Musa menempeleng malaikat maut itu sampai copot matanya. Hadis sahih. Kita baca aja hadis sahih. Faraja'a ila rabbih, maka malaikat maut tadi kembali menghadap kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Faqala, maka berkata siapa malaikat maut, arsaltani ila abdin la yuridul mautah, panjenengan ya Allah ngutus saya kepada seorang hamba yang kayaknya nggak mau mati dia. Qala, maka berfirman, qala, maka bersabda siapa rawi, berkata siapa rawi Abu Hurairah, faradallahu ilaihi ainahu, maka Allah pun mengembalikan matanya malaikat maut tadi. Wa qala, maka Allah berfirman, irji' ilaihi, kembali kamu kepada Nabi Musa, kepada Musa. Wa qul lahu, dan katakan kepada Musa, yadha' yadahu ala matni jildi saurin, agar dia meletakkan tangannya di atas kulit sapi. Falahu bima ghatat yaduhu bikulli sya'ratin sanatun. Jadi, dan dia diberi umur per satu helai rambut bulu sapi itu umurnya diberi 1 tahun. Kebayang nggak, satu telapak Nabi Musa per satu bulunya itu dikasih berapa? Umur 1 tahun. Berapa umur Nabi Musa itu? Panjang kalau itu diiyakan. Qala, maka Nabi Musa berkata, ay Rabbi summamah, duh Tuhanku, setelah diberi umur panjang itu terus apa, kata Nabi Musa. Qala, Allah berfirman, summal maut, setelah itu ya mati. Jadi sepanjang apapun umurmu, ujungnya juga nopo mati. Nabi Nuh itu usia dakwahnya saja 1000 tahun kurang 50 tahun. Itu usia dakwahnya Nabi Nuh. Usia beliau berapa itu? Nah, zaman Nabi Nuh itu kalau ada orang meninggal di usia 300 tahun, itu kata tetangga-tetangganya, kasihan, masih muda udah meninggal dunia gitu. Umur 300 tahun. Allah, orang dulu.
Orang dulu itu gede-gede, umurnya panjang-panjang, manaan. Anaknya wakeh. Gitu. Allah. Ya kan nggak ada hiburannya mau gaya anak toh ya. Loh dari mana Ustadz bisa ngomong kayak gitu? Surah Al-Waqiah itu. Surah Al-Waqiah itu ketika Allah menyatakan sullatum minal awwalina wa qalilum minal akhirin. Banyak orang dulu banyak yang masuk surga, orang belakangan sedikit yang masuk surga. Itu para sahabat nangis itu. Kalau kita baca sababun nuzulnya itu nangis itu. Sawan menghadap kepada Nabi kita Muhammad SAW. Terus selang berapa, terus Nabi bersabda, sudahlah katakan sami'na wa ata'na. Kalau sama Allah nurut aja udah. Akhirnya para sahabat mengucap sami'na wa ata'na. Terus selang berapa waktu turun ayat sullatum minal awwalina wa sullatum minal akhirin. Jadi orang dulu yang masuk surga ya banyak, orang belakangan yang masuk surga juga banyak. Rupanya begini, yang ayat yang pertama itu Allah bicara kuantitas. Jadi orang dari zaman Nabi Adam sampai dengan zaman Nabi Isa atau Nabi Muhammad SAW, pasnya Nabi Muhammad SAW itu ya, sebelum risalah beliau, itu rupanya manusia itu secara kuantitas lebih banyak mereka itu dibandingkan dari Nabi Muhammad SAW sampai ke hari kiamat nanti. Apalagi kesini ada indikator yang menunjukkan bahwa orang cenderung tidak mau punya anak kan. Gitu. Di Jepang aja udah mulai kekurangan anak kan sekarang itu. Di beberapa wilayah juga begitu. Kalau dulu zaman orang tua kita aja masih banyak ya. Nah, saya punya jamaah itu di motornya ada tulisannya kedubes. Nopon ibu keluarga 12, anaknya 12. Allahu Akbar. Dulu sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu ada yang mengatakan putranya itu 114. 90 hafal Al-Qur'an, semua jadi ulama. Ada yang mengatakan begitu. Seorang dulu lah, orang-orang dulu. Nah, ini orang dulu itu umurnya lebih panjang lagi, anaknya ya banyak gitu. Anaknya ya banyak. Nah, singkat kata singkat cerita, Allah bilang yang ayat berikutnya secara persentase orang dulu banyak yang masuk surga, orang belakangan juga banyak yang masuk surga secara persentase. Itu seperti itu. Sullatum minal awwalina wa sullatum minal akhirin. Sahabat terus akhirnya senang para sahabat. Lanjut. Terus kemudian setelah itu apa lagi ya Allah? Ya mati kata Allah. Qala kata Nabi Musa lek ngoten fal'an sak mangke mawon pun. Kalau ujungnya walaupun kasih umur panjang ujungnya mati pun sak mangke mawon sekarang aja lah. Sekarang aja matinya itu. Dan menurut satu riwayat Nabi Musa itu meninggal dalam keadaan sedang terlunta-lunta karena gara-gara orang Bani Israel itu disuruh perang melawan kaum yang menguasai tanah yang dijanjikan itu mereka tidak mau, padahal dijamin menang oleh Allah. Nabi Musa ngamuk, marah Nabi Musa, dikutuk sama Nabi Musa itu. Mereka tidak akan punya wilayah teritorial itu. Akhirnya selama kurang lebih 40 tahun lah mereka dalam terkawis nomaden gak jelas. Dan Nabi Musa meninggal dalam keadaan di kondisi masyarakatnya seperti itu, terlunta-lunta seperti itu. Allahu Akbar. Kalau kata Nabi Musa, pun lengotan sama kemauan. Kalau ujungnya sama-sama mati sekarang aja lah kata Nabi Musa. Fal'ana fa qalallahu fasa'alallaha ayyudniyahu minal ardil muqaddasati ramiyata hajarin. Dan Nabi Musa sebelum wafat mengajukan permohonan pada Allah agar beliau didekatkan nanti makamnya itu dengan bumi yang disucikan, Baitul Maqdis itu. Ya kira-kira sejauh lemparan batu, kata Nabi begitu dalam hadis ini. Faqala maka bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kuntu sama, andaikan aku berada di sana saat ini, la araitukum qabrahu, pasti akan aku beritahukan kepada kalian di mana kuburnya Nabi Musa. Ila janibit tariqi tahtal kasibil ahmar, berada di pinggir jalan di bawah gundukan pasir yang berwarna merah." Itu makam Nabi Musa alaihi salam. Dan
Dalam hadis Bukhari Muslim juga, ini hadisnya muttafaqun alaih Bukhari Muslim ya. Dan di dalam hadis Bukhari Muslim juga ketika Nabi sedang Isra, sebelum sholat berjamaah dengan para malaikat dan para nabi di Masjidil Aqsa itu Nabi menyempatkan diri berziarah makam Nabi Musa alaihissalam, karena di antara yang beliau lewati adalah makam Nabi Musa alaihissalam, dan beliau mengatakan, dan saya melihat Nabi Musa sedang sholat di atas makamnya. Jadi jangan bayangkan terus Nabi Musa keluar dari kuburnya sholat, itu enggak. Tapi ini kita imani sebagai bentuk kesukaan Nabi Musa ketika masih hidup senang sholat, maka di kuburnya pun beliau juga masih melaksanakan sholat, karena memang beliau semasa hidupnya senang sholat. Bahkan sebagian para ulama menjelaskan Nabi Musa itu kalau mau sholat itu keliling kampung kalau bahasa kita. Beliau berkata kepada kaumnya, ayo siapa yang mau berdoa nitip ke saya mau sholat, kata beliau. Ayo siapa yang mau berdoa, saya mau sholat, nitip sama saya doa. Itu apa kata beliau? Biar saya ada alasan berlama-lama bicara dengan Allah. Itu Nabi Musa. Nabi Musa itu senang kalau sholat. Semua Nabi senang sholat, ngobrol sama kekasihnya. Makanya beliau di antara gelarnya kan Kalimullah, karena Allah pernah bicara langsung dengan beliau, gak pakai via Jibril, itu seperti itu. Nah, kata beliau, biar saya bisa berlama-lama bicara dengan Allah. Jangan tahu dalam Al-Quran itu ketika Allah bertanya kepada Nabi Musa, wa ma tilka biyaminika ya Musa, apa di tanganmu itu wahai Musa? Itu kalau jawaban yang pas aslinya kan qala hiya asai, ini tongkat saya. Tapi diteruskan sama atau kau biawau bil waliya ma'arib ukhra dan seterusnya itu. Itu kata para ulama apa? Sebenarnya Nabi Musa itu tahu jawabannya cukup ini tongkatku. Tapi sengaja Nabi Musa memanjangkan jawaban karena beliau ingin lebih lama bicara dengan Allah. Ingin lebih lama bicara dengan Allah, itu Nabi Musa. Nah, demikian juga ketika suruh melemparkan tongkatnya menjadi ular, Nabi Musa lari. Kalau kata para mufassir, Nabi Musa itu tidak takut sebenarnya. Beliau sedang manja kepada Tuhannya Allah. Bukan acting lari lah kira-kira gitu. Acting lari. La takhaf, jangan takut wahai Musa. Pegang. Itu semacam mengulur waktu. Dan Allah Maha tahu bahwa ini adalah upaya kekasihnya untuk lebih lama bicara dengannya, dan begitu seterusnya. Itulah Nabi Musa. Makanya orang dengan kebiasaannya itu bisa terbawa sampai ke barzahnya. Nah, Nabi Musa karena kebiasaannya senang sholat, di barzahnya pun beliau masih sholat. Bukan sebagai sebuah kewajiban, tapi sebagai sebuah kesenangan. Itu hadisnya Bukhari Muslim hadisnya. Nah, nanti kalau di hadis yang lain tapi bukan Bukhari Muslim, Nabi menyaksikan Nabi Dawud sedang bikin halaqah ilmu. Dan itu bukan Bukhari Muslim hadisnya. Ada banyak riwayat tentang itu. Cuman yang tadi itu Bukhari Muslim hadisnya. Itu seperti itu. Nah, dan Nabi Musa dimakamkan di dekat kalau sekarang Baitul Maqdis, itu seperti itu. Belakangan ada orang yang protes, pada masa itu kan belum ada bangunan masjid. Sebagaimana Masjidil Haram kan bangunannya juga belum ada seperti sekarang ini maksudnya. Maka kalau dalam pengertian fisik bangunan sebagaimana sekarang memang belum ada. Karena itu baru terjadi di masa Sayyidina Umar kalau untuk Masjidil Aqsa, pemugaran dalam bentuk masjid yang bagus itu. Masjidil Haram jadi masjid bagus juga belakangan ini aja. Dulu tapi sebagai tempat sujud itu sudah ada dari sejak zaman dahulu kala, sebagaimana yang Allah informasikan dalam Al-Quran, Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka. Jadi rumah yang pertama Allah bangun di muka bumi ini ada di Bakkah itu, yang rumah itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara kalau Masjidil Aqsa dibangun kata Nabi oleh Nabi Ibrahim 40 tahun setelah membangun Masjidil Haram. Masjid dalam pengertian sebagai tempat sujud. Kalau fisik bangunannya mungkin tidak seperti sekarang, saat itu sekedarnya aja. Tapi itu sudah ada, itu seperti itu. Tapi memang dasar
sebagian orang cangkem elek itu akhirnya ya ngomongnya gak karu-karuan, mendustakan kejadian Isra dan Mi'raj itu. Allahu Akbar. Itu diantaranya. Nah, kalau melihat dari kejadian ini, berarti memang boleh kita mohon kepada Allah agar diwafatkan dan dimakamkan di tanah haram itu. Silahkan, tidak ada masalah. Di sana ada hadisnya yang kita akan baca, hadisnya sahih insyaallah. Itu kita baca nanti insyaallah. Hadis ini disebutkan dalam wafi riwayatin, dalam riwayat yang lain, qala beliau berkata, ja'a malakul mauti, datang malaikat maut ila Musa, Nabi Musa alaihissalam, faqala lahu, maka berkata siapa malaikat maut kepada Nabi Musa, ajib rabbaka, penuhi panggilan Tuhanmu. Qala Nabi Musa, qala berkata siapa rawi Abu Hurairah, falatama Musa ainal malaki, maka malaikat maut itu dipukul matanya, tempeleng, faqafa'aha, maka matanya itu lepas. Terus kemudian wadzakaranahu, dan beliau menyebutkan semisal hadis tadi. Qala At-Tirmidzi, berkata Imam At-Tirmidzi, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, annan nabiyya, sesungguhnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, manis tato'a, ini hadisnya, siapapun orang yang mampu ayamuta, agar mati, bil madinati, di kota Madinah, falyamut biha, laiso mati di kota Madinah. Wa ini, dan fa ini, maka sungguhnya aku usyafi'u liman mata biha, akan memberikan syafaat bagi siapapun yang mati di kota Madinah. Ini hadisnya sahahahu Abu Muhammad Abdul Haq, disahihkan oleh Abu Muhammad Abdul Haq. Dalam tahridnya disebutkan hadis itu sahih. Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban juga mensahihkan riwayat ini. Nah, dalam konteks kekitaan ya, dalam konteks kekitaan, kalau kita berada di Madinah, kalau kita berada di Mekah, biasanya ngapain? Safar, umroh, atau haji. Umumnya kita. Kalau sampai mati di Mekah, di Madinah, sedang apa kira-kira? Safar, umroh, atau haji, sedang ibadah. Orang meninggal dalam keadaan safar ibadah itu kira-kira husnul khotimah apa enggak kira-kira? Husnul khotimah insyaallah. Syahid di jalan Allah insyaallah. Maka ya pantas kalau berhak mendapatkan syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya masa kesana mau cari pelacur? Enggak tuh. Loh, memang ada Ustaz. Itu ceritanya Buya Hamka itu. Yang Buya Hamka, Allah yarham, ada orang yang ngomong sama Buya Hamka, Buya, di Mekah itu pelacurnya bercadar, Buya. Oh, dia di pelacurnya di Mekah itu bercadar. Jadi pakai jilbab dan bercadar. Kata Buya Hamka begini, saya di Las Vegas tidak ketemu pelacur, kata Nabi Musa. Kamu di Mekah ketemu pelacur, kamu cari apa? Paham ya? Terus ada quote dari beliau yang sangat terkenal itu, bahwa seseorang itu akan menemui apa yang dicarinya. Itu kata beliau itu. Jadi yo kenemenan, yo mosok nang Mekah golek begenggek kan, yo kenemenan. Nggih, kata naudzubillah min syarri. Dan makanya saya bilang umumnya kita insyaallah kalau sampai mati di Mekah atau di Madinah, insyaallah sedang safar ibadah. Kalau enggak safar haji, safar umroh, insyaallah. Makanya pantas kalau mati saya itu husnul khotimah, syahid di jalan Allah. Tapi tetap ya, haji sama umrohnya harus karena Allah, jangan karena pengen mati. Karena wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umroh itu karena Allah, jangan karena pengen mati, jangan. Tetap karena Allah. Bahwa nanti ada bonus mati di sana, meninggal sana dalam keadaan beribadah, insyaallah itu bonus. Nah, baik, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh, monggo silakan kalau ada. Oke, monggo. Ini pertanyaan tingkat bulan yang lalu. Tentang bahwa manusia itu diciptakan dari tanah atau bumi yang akan dimatikan di mana dia diciptakan. Kemudian
bahwa setiap insan itu akan kapan mati kan nggak tahu dan dikuburkan di mana juga Nggak tahu, betul. Nah, bagaimana ya Ustaz? Ya ini masih agak gampang dalam hati saya. Ketika manusia itu dilahirkan misalkan di Bekasi, Wisma Asri, berarti menurut ayat tadi maka dia akan dikuburkan di Bekasi. Terus. Hubungannya, korelasinya antara orang yang nanti kapan matinya, di mana tempatnya, kemudian bahwa manusia itu akan diciptakan sebenarnya di tempat dia diciptakan. Ini gimana Ustaz? Bagus. Bisa jadi yang bersangkutan lahir di Bekasi karena orang tuanya tinggal di Bekasi, tapi bahan dasarnya bukan dari Bekasi, tapi dari Turki bisa saja. Rupanya ada orang pulang dari Turki bawa oleh-oleh dimakan oleh orang tuanya jadi saripati, sel sperma dan ovum bagi orang tuanya, qaddarallah jadi anak itu. Rupanya anak ini bahan dasarnya bukan dari Bekasi, dari Turki. Sehingga ada jamaah saya orang Bekasi meninggal di Turki. Orang Bekasi, orang Villa Taman Kartini meninggalnya di Turki. Ya bisa membayangkan orang tuanya mungkin saat itu qaddarallah seperti itu. Nah, jadi bisa saja dia ingin meninggal di Mekah, sampai tinggal lama di Mekah 20 tahun ceritanya. Qaddarallah ada saudaranya hajatan di Solo, pulang ke Solo, mati di Solo. Rupanya bahannya dari Solo dia. Itu seperti itu. Jadi begitu Ustaz ya. Wallahu a'lam bishawab. Makanya ini perkara ghaib sebenarnya. Tapi intinya satu sebenarnya. Soal makam kita nggak usah risau. Itu laksana rizki. Sudah dijamin oleh Allah. Makanya Imam Al-Qurtubi nyindir orang yang sibuk mempersiapkan makam dengan mengatakan bukan itu yang dimaksud persiapan menghadapi kematian. Itu persiapan pemakaman kata beliau. Ngaten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Cukup dulu nggih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.